akan belajar bagaimana mengenal firman. Pada dasarnya ini adalah sebuah pengajaran untuk makanan-makanan keras, tetapi bagaimana caranya nanti kita akan lihat seperti apa, bagaimana Tuhan ingin mengungkapkan pikirannya, menyatakan isi hatinya lewat pengajaran malam hari ini dengan tema mengunyah firman Tuhan. Saya sapa dulu, Shalom, selamat malam Pak Johan. Shalom, selamat malam Ibu Aling, Ibu Eri. Malam Bu Papian. Ketemu lagi. Malam. Iya, malam. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu, kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami waktu-waktu yang indah di mana hati Tuhan ingin dinyatakan lewat channel 77 dengan Piong 77 dengan Burake 77. Kami tahu Tuhan bahwa hatimu ini banyak orang yang belum mengetahuinya, tetapi karena kasih karunia Tuhan dan karya Roh Kudus, sehingga Tuhan membuka setiap hati kami, membantu kami untuk mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Kami juga mohon hikmat daripada Tuhan untuk hamba-Mu, hamba sendiri Eon, untuk bisa menyampaikan yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan berkatilah juga yang menonton program acara ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, Ibu-ibu, sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu ini satu pujian. Dan pujian ini memang saya yang tulis lagunya, tetapi yang menyanyikannya bukan. Ini pemuda remaja yang menyanyikannya. Kita dengarkan dulu, yuk. Sangka berarti diriku telah ku dengar Engkau memanggilku. Ku mencoba membuka hatiku biar kau tahu aku membutuhkanmu. Oh, kasih-Mu menolong hidupku. Oh, Tuhanku, karya-Mu, oh, membuka hati dan pikiranku. Oh, hidupku tak berarti tanpa-Mu. Kini ku tahu hidup dalam rancangan-Mu. Yakin ku mau, dan jadilah kehendak-Mu. Percaya dalam nama-Nya, kemuliaan-Nya nyata atas kita. Kini ku tahu hidup dalam panggilan-Nya. Yakin ku mau jalankan keinginan-Nya. Percaya dalam nama-Nya, kemuliaan-Nya nyata atas kita. Tak kusangka berarti diriku telah ku dengar Engkau memanggilku. Ku mencoba membuka hatiku biar kau tahu aku membutuhkanmu. Oh, kasih-Mu menolong hidupku. Oh, Tuhanku, karya-Mu, oh, membuka hati
hati dan pikiranku. Oh, hidupku tak berarti tanpamu. Kini ku tahu, hidup dalam rancanganmu, yakin ku mau. Dan jadilah kehendakmu, percaya dalam namanya, kemuliaannya nyata atas kita. Kini ku tahu, hidup dalam panggilannya, yakin ku mau. Jalankan keinginannya, percaya dalam namanya, kemuliaannya nyata atas kita. Terimalah ini suatu kenyataan. Ada pengharapan dan ada kasih dan iman. Membutuhkanmu, Oh, kasih-Mu menolong hidupku. Oh, Tuhanku, karya-Mu. Oh, membuka hati dan pikiranku. Oh, hidupku tak berarti tanpamu. Kini ku tahu, hidup dalam rancanganmu, yakin ku mau. Dan jadilah kehendakmu, percaya dalam namanya, kemuliaannya nyata atas kita. Kini ku tahu, hidup dalam panggilannya, yakin ku mau. Jalankan keinginannya, percaya dalam namanya, kemuliaannya nyata atas kita. terimalah ini suatu kenyataan. Ada pengharapan dan ada kasih dan iman. Itu dia panggilanku. Itu saya catat lagu itu, tetapi yang menyanyikannya itu pemuda remaja GKP Cirebon. Baik, kita akan mulai dengan tema hari ini adalah mengunyah firman Tuhan. Kita tahu bahwa semua sudah mengerti mengunyah firman Tuhan itu, kalau mungkin bahasa yang paling gampangnya adalah merenungkan. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan? Nah, seperti itu ya. Di firman Tuhan itu memang harus direnungkan. Setelah kita baca firman Tuhan, terus kita renungkan. Mengapa firman yang telah diterima itu harus direnungkan? Itu yang jadi pertanyaannya. Jadi kalau ada tiga hal yang harus kita perhatikan di dalam kenapa sih kita harus merenungkan setelah kita membaca, kita menerima firman Tuhan. Yang pertama adalah di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.
seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik itu menuju kepada kebinasaan. Mengapa setelah firman kita terima, kita harus merenungkan firman itu? Yang pertama, poin yang pertama adalah sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Siapa orang benar itu? Kitalah orang benar itu. Kitalah yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang ada di dalam hati kita. Berarti kita sudah dibenarkan olehnya. Oleh karena itu, merenungkan firman Tuhan itu memang sudah menjadi makanan sehari-hari. Seperti yang dikatakan di ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, jadi poin yang pertama, kenapa setelah kita menerima firman, terus kemudian kita merenungkannya. Kenapa? Karena yang pertama, poin pertama adalah kita orang benar. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, kita diambil dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai 9. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Poin yang kedua, mengapa setelah menerima firman, kita harus merenungkan. Yaitu karena menjadi satu dengan Tuhan. Apa yang ada di dalam perkataan-perkataan kita? Di ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Merenungkan firman Tuhan itu sama artinya kita menjadi satu dengan Tuhan. Bagaimana haus dan lapar pada saat kita datang di hadirat-Nya untuk mengenal Dia lewat firman yang telah kita terima. Itulah yang kita menjadi satu dengan Dia. Yang pertama tadi, kita adalah orang benar. Dan yang kedua, kita telah menjadi satu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ini juga akan memberikan kekuatan pada kita. Karena kita itu, poin yang ketiga, masuk ke dalam kuasa kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, orang percaya itu memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, itu memberikan kuasa kebangkitan Kristus masuk di dalam kehidupan kita. Ini yang membuat kita tidak usah galau, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan Kristus
Waktu Kristus dia bangkit, dia menang dari maut. Dia mewakili bagaimana kita hidup yang jauh sekian ribu tahun, tetapi begitu Kristus bangkit, dia menang. Dia memenangkan semua perjuangan-perjuangan kita. Menang atas apa? Menang atas maut. Oleh karena itu, jika kita telah mati dengan Kristus, nah ini, kita percaya. Kita percaya ini adalah iman, saudara. Makanya perkataan Yesus, asalkan kamu percaya saja. Artinya adalah iman kita yang jelas-jelas percaya akan kuasa kebangkitannya yang menyelamatkan kita, dan dia akan menjadikan kita satu dengan dia, dan itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Ya, 3 poin bagaimana kenapa kita harus merenungkan firman. Yang pertama, kita adalah orang benar. Yang kedua, karena kita bersatu dengan Tuhan. Menyatunya kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita masuk ke dalam kuasa kebangkitan Kristus. Terus bagaimana Pak cara mengunyah firman? Kalau tadi semacam identitas kita merenungkan firman itu, kenapa? Kenapa kita merenungkan? Dan sekarang bagaimana kita masuk di dalam persekutuan atau keintiman kita dengan Tuhan? Caranya bagaimana kita mengunyah firman? Mari kita mulai. Kita tahu bahwa di dalam kesendirian kita, di dalam keheningan kita, ada satu bahasa yang mungkin semua tidak asing dengan bahasa ini, yaitu adalah bahasa meditasi. Di sini nanti akan saya jelaskan juga ada 3 cara untuk bagaimana kita bisa mengunyah firman Tuhan. Pada saat kita bermeditasi, itu kita merenungkan firman Tuhan. Pada saat kita telah membaca sebuah ayat firman Tuhan, baru kita merenungkan firman Tuhan. Ada yang boleh bisa minta bantu di Mazmur 1 ayat 2? Ibu Aling atau siapa, Ibu Eri baca. Tadi ayatnya udah pernah dibaca, cuma ini supaya lebih ini ya, lebih Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Yang merenungkan, meditasi, perenungan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata hagah. Nah, apa sih arti dari kata hagah itu? Hagah itu bergumam dengan nikmat. Itu kenapa di dalam firman Tuhan itu kita harus memperkatakan firman Tuhan. Yang pertama, waktu kita membuka Alkitab di dalam persekutuan kita, di dalam saat teduh kita baca ayat itu. Waktu kita baca saja apa yang menjadi pembacaan kita hari ini. Nah, seperti itu. Misalkan bisa baca di dalam Yohanes 8, Ibu buka di Yohanes 8. Saya ambil contoh ya, supaya kita bisa tahu maksud dari bergumam dengan nikmat. Yohanes 8. Bentar, Pak. Iya, Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8. Ayat 31. Ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Iya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32. Amin. Dan Lanjut Ibu, 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke. Hagah bergumam dengan nikmat. Setelah kita membaca ayat tadi, makanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Stop dulu.
bergumamlah, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Berarti saya ada di dalam firman Tuhan. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ulang, kamu benar-benar, itulah yang disebut dengan bergumam, saudara. Mengulangi apa yang firman katakan dengan kita bergumam dengan nikmatnya. Sama seperti waktu kita makan makanan sehari-hari. Kita menikmati apa yang sedang kita makan. Inilah hagah, bergumam dengan nikmat. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kalau saya adalah murid, berarti kalau murid, seperti itu. Kita berbicara, kita berkata-kata dengan firman Tuhan. Nah, pada saat itulah Roh Kudus akan membantu kita di dalam pengertian. Percayalah, itu hanya sebagai contoh. Yang kedua, Mazmur 119. Silakan Ibu. Mazmur 119 ayat 99. Sebentar, Pak. Mazmur 119. Iya, Mazmur 119. Iya. Ayat 99. Betul. Bentar. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Iya. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Coba lihat dulu. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Berarti semua pengajar, ini bukan bicara salah dan benar. Tapi ini sedang menerangkan arti kata syikah. Perenungan yang dalam, pikiran dipenuhi firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, saudara? Aku telah berakal budi daripada semua pengajarku. Banyak yang mengajarkan kepada kita semua. Tetapi firman Tuhan mengatakan, aku lebih berakal budi. Artinya, firman Tuhan membela kita. Dia mengatakan bahwa aku lebih berakal budi. Apakah pengajar itu tidak berakal? Oh, berakal budi. Tetapi firman Tuhan itu lebih menguatkan kepada kita. Memberikan keteguhan bahwa akal budi kita itu lebih daripada apa yang sudah kita terima, yang diajarkan. Kenapa sih Pak bisa seperti itu? Karena ada pikiran dipenuhi firman Tuhan. Itulah tujuan syikah. Di mana pikiran firman yang tadi dibacakan, Mazmur 119 ayat 99, itu masuk di dalam pikiran kita. Dan firman itu langsung masuk. Dan kita berkata-kata, ditambah dengan hagah, kita bergumam dengan nikmat. Karena Tuhan akan memberitahu kepada kita, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Bayangkan, apakah pengajar-pengajar yang telah kita terima dari pengajar, siapapun yang mengajari kita, apakah tidak berguna? Dia berguna. Tetapi sekali lagi saya bilang, peneguhan akan firman Tuhan datangnya dari roh yang ada pada firman. Bukankah firman Tuhan adalah roh? Dialah yang menghidupkan firman ini. Oleh karena itu, peringatan-peringatanmu kurenungkan, supaya pikiran-pikiran kita itu boleh diubahkan. Makanya disebut dengan syikah, perenungan yang dalam. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, itu yang terjadi di dalam pikiran kita. Ya, Bapak Ibu mengerti kan di sini? Dia semakin apa yang disebut dengan mengunyah tadi. Memang perenungan, katanya cuma perenungan. Tetapi waktu kita membuka apa arti perenungan, mulailah kita mempraktekannya di dalam saat teduh kita, di dalam keintiman kita. Hagah, merenungkan siang dan malam,
bergumam dengan nikmat, syikah, perenungan yang dalam, masuk di dalam firman Tuhan. Apa yang ingin firman Tuhan katakan? Makanya pelan, supaya apa? Mengerti. Dan yang ketiga adalah higayon. Mazmur 9 ayat 16. Silakan Ibu. Higayon. Higayon ini sama dengan ada nanti namanya sela. Karena di dalam Mazmur 9 ayat 16 itu ada dua kata yang dipakai. Higayon dan sela. Nanti saya akan jelaskan. Silakan Ibu, Mazmur 9 ayat 16. 9 ayat 16. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Sudah, Pak. Iya. Bisa lihat kayaknya nggak nyambung sih sama apa yang kata yang di higayon ini apa korelasinya apa sih? Nah, korelasinya apa? Tuhan telah memperkenalkan Ibu ayatnya 17 apa 16? 16 Ibu ya. 16, Bukan bangsa-bangsa iya. yang 16. Bukan yang dalam kurung, Bu. Ayat 16 itu yang 16-nya. Ibu bacanya yang dalam kurung tadi ya. Enggak, Pak. Saya baca yang bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Yang 16 itu bangsa-bangsa yang 15, Bu. 16. Boleh saya Dalam baca, kurung Pak? 9. Boleh, silakan Ibu. Mazmur 9 ayat 16. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Jadi lanjutan ayat 16 tadi Ibu yang di dalam kurung itu. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Lalu sela. Kata sela itu artinya istirahat. Kata higayon adalah penekanan pada membayangkan akan sebab dan akibat. Apa yang disebut dengan sebab dan akibat? Sebab orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Sebab Tuhan memperkenalkan dirinya, itu sebabnya. Makanya ia menjalankan penghakiman buat siapa? Akibatnya orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Itulah yang disebut dengan higayon. Dia menekankan bahwa kadang-kadang waktu kita menyadari kesalahan kita, kemudian kita kayak sadar terus kalau orang Jawa bilang nelongso itu loh. Nelongso itu apa ya? Kayak menyadari, dia sadar akan kesalahannya. Waktu kita di dalam saat teduh kita tahu, saya kemarin tuh habis ngomong nggak enak sama Ibu Eni. Nelongso menderita, Pak. Nelongso, kalau penderita kan terlalu jauh. Nelongso itu menyadari loh, maksudnya menyadari kesalahannya. Itu nelongso itu. Bukan memelas sih, kayak dia menyadari kesalahannya. Seperti cerita tentang anak yang hilang. Waktu yang dia mau makan ampas babi itu, terus kemudian dia sadar. Itu loh kata yang itu tuh. Jadi efeknya itu kita menyadari bahwa ada kesalahan, misalkan kayak tadi saya bilang, saya marah sama Ibu Eri. Pada saat saya bersaat teduh itu, kemudian diingatkan itu, saya ingat sekali, oh iya ya. Nah itulah hikayon. Jadi kesadaran dari sebab dan akibat. Sebabnya kenapa saya marah tadi. Nah akibatnya apa? Saya menyadari, dapat di sininya tuh. Menyadari lah, kita pakai dulu lah kata menyadari. Saya sadar bahwa saya salah. Nah itu higayon. Nah mungkin karena kurang kita coba mengingat lagi, oh iya betul, saya salah di situ. Tetapi begitu dia ada kata sela, nah sela itu istirahat. Nah waktu istirahat, roh itu
memberikan pujian. Roh itu memberikan kekuatan supaya kita tidak kayak nelongso tadi. Sadar sih, menyadari tadi. Kadang-kadang waktu menyadari itu kan kemudian kita diam sesaat untuk mengingat tadi yang kita sudah salah tadi. Makanya ada kata sela, istirahat, menyadari. Barulah Roh Kudus itu memberikan penghiburan. Makanya ini yang sering disebut dengan tehilah. Melakukan atau menyanyikan apa yang Roh Kudus berikan kepada kita di saat kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Makanya komunitas yang saya bangun namanya tehilah. Dari sinilah kata tehilah itu, higayon, menyadari. Dia sadar butuh penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menginspirasi menjadi sebuah nyanyian atau lagu. Dan itu tidak ada di dalam lagu-lagu yang lain, karena Roh itu sendiri yang mengajarkan. Itulah higayon. Nah, perenungan di dalam meditasi ini ada 3, hagah, sikah, higayon. Dan semua diambil dari Mazmur. Kemudian yang kedua, 2 unsur utama dari perenungan. Roma pasal 10 ayat 8. Siapa boleh bantu? Roma 10 ayat ini ayat terkenal. Ayat ini ayat terkenal. Roma 10 ayat 8. Putus ya. Silakan. Roma 10 ayat 8. 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Yes. Oke. Lihat poin pertamanya dari unsur yang mengunyah yang kedua ini, mengunyah firman yang kedua. Meditasi firman Tuhan. Yang pertama, memikirkan terus-menerus. Kalau kita memikirkan firman ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Terus ulang lagi, sampai dia tergambar, visualisasi. Firman itu dekat kepadamu. Dekat kepadamu. Apa yang disebut dengan dekat kepadamu? Yakni di dalam mulutmu, jelas di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Itu kenapa waktu mengatakan firman Tuhan itu harus berbunyi. Berbunyi supaya telinga kita bisa mendengar. Nah, mulailah memvisualisasikan, tergambar. Jadi di dalam perenungan firman itu, berusahalah untuk dia bisa tergambar. Ada gambarnya. Kita masuk di dalam apa yang Tuhan ingin katakan. Tuhan ingin nyatakan di dalam pembacaan firman. Di dalam kita saat teduh dengan dia. Kemudian mengucapkannya. Makanya harus bunyi. Pada saat kita membaca firman Tuhan, itu harus bunyi supaya telinga mendengar. Karena dasar dari Roma 10 ayat 8 itu, dekat di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ada di mulut, ada di hati kita. Tinggal telinga yang butuh mendengar dari yang kita ucapkan. Itulah perenungan. Setelah itu, kita akan melibatkan seluruh keberadaan kita. Kalau kita sudah membaca firman Tuhan seperti itu, makanya perenungan itu penting, saudara, penting sekali. Karena disinilah terjadinya sebuah restorasi atau rekonstruksi ulang. Bagaimana kita membentuk jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya firman Tuhan inilah yang akan merubah. Firman Tuhan ini yang akan memberikan hal yang baru. Amsal 2 ayat 1-6. Silakan dipersiapkan Ibu. Amsal 2 ayat 1-6. Oleh karena itu, setelah kita membaca firman Tuhan,
Dia akan melibatkan seluruh keberadaan kita. Artinya keberadaan kita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kita fokus kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman itu. Makanya perenungan itu memang disebut makanan keras karena kita kita ini terlalu menganggap enteng bahwa perenungan itu cuma yang katanya enak merenungkan. Tapi waktu kita masuk di dalam perenungan, sudah tantangannya luar biasa di situ. Ya ngantuklah, ya sibuklah. Nah itu yang hati-hati. Silakan Ibu, Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Betul kan? Melibatkan seluruh keberadaan kita. Waktu Ibu baca, semuanya difungsikan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ada pembuka dari perkataan Tuhan untuk menyimpan perintah di dalam hatimu. Yang pertama menerima, dan yang kedua menyimpan. Siapa yang menerima? Jiwa kita. Siapa yang menyimpan? Pikiran kita. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Telingamu memperhatikan hikmat. Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Kepandaian di sini adalah pengetahuan. Ke segala keingintahuan kita. Oleh karena itu, seluruh keberadaan kita itu, kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan dinyatakan. Makanya masuk di dalam apa yang Tuhan katakan. Waktu firman itu diberitakan, waktu firman itu dinyatakan, itu makanya kamu mesti haus dan lapar itu tetap ada, saudara. Karena inilah yang menjadi makanan rohani kita. Makanya saya bilang ini adalah makanan keras. Tetapi keras itu supaya apa yang kita lakukan di dalam merenungkan firman Tuhan, itu membantu kita memperoleh sebuah pertumbuhan, kekuatan yang baru di dalam kita menghadapi proses-proses kehidupan. Menuju kepada keserupaan Kristus. Amsal 2 ayat 1 sampai 6 ini mengingatkan kita bahwa keberadaan kita itu dipakai untuk mengenalnya. Lewat apa? Perenungan. Jikalau engkau berseru kepada pengertian, bagaimana berseru kepada sebuah pengertian? Pada dasarnya pada saat kita berdoa dengan Tuhan, kita berseru, kita meminta sesuatu sesuai dengan Matius 7, mintalah, ketoklah. Kan seperti itu. Dengan pengertian kita dan menunjukkan kepadamu suatu kepandaian. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita itu, Tuhan sudah tahu. Tapi kita berseru kepadanya. Dan jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak. Dan ini kata ini bagus ini. Dan mengejarnya seperti mengejar harta. Itu kalau nggak salah kemarin saya bilang bahwa orang percaya, orang Kristen itu harus proaktif. Apalagi mengenai firman Tuhan. Makanya sama kan pada saat kita duduk di dalam gereja menerima firman yang sama. Tetapi karena yang satu pasif,
Yang satunya proaktif. Begitu keluar gereja, beda aplikasinya. Jelas berbeda. Karena kita mengejar seperti yang tadi di ayat 4 dia katakan, mencari dan ada mengejar. Seperti mengejar harta terpendam. Wow. Ilustrasinya mengejar harta yang terpendam. Bisa dibayangkan. Itulah makanya haus akan firman itu, bagaimana kita ingin betul-betul mengetahui. Belajar membuka bahwa pikiran kita harus diubahkan, pikiran kita harus diisi oleh firman Tuhan. Supaya waktu kita keluar dari persekutuan dengan Tuhan, kita kuat. Ada kata-kata ada quotation seperti ini. Di mana kamu lama jikalau kamu lama duduk, maka kamu akan kuat berdiri di waktu luang. Artinya adalah di mana kita lama duduk itu, kekuatan berlutut kita, kekuatan berfellowship kita, bersekutu dengan Tuhan, itu yang akan menjadi kekuatan pada saat kita keluar. Pada saat kita di luar, kembali kepada aktivitas-aktivitas kita seperti biasa. Apakah kita mau untuk masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan untuk lebih kusuk lagi? Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Kita akan memperoleh sebuah pengertian tentang takut akan Tuhan. Begitu kita melibatkan seluruh keberadaan kita. Rasa hormat, takut akan Tuhan itu hormat. Tunduk, ya. Taat, ya. Tetapi di bawah hormat. Kita ini sekali sama dia, hormat sekali sama dia. Itu kata takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Allah. Akhirnya apa? Kita kenal. Nah, merenungkan firman Tuhan itu pada sampai satu titik yang disebut dengan namanya pengenalan akan Allah. Semakin lama kita semakin bersaat teduh dengan dia, berfellowship dengan dia, intim dengan dia, kita akan kenal siapa dia. Sebab yang Tuhan inginkan adalah sebuah pengalaman yang kita hadapi di luar bersama dengan dia. Tetapi karena kita kenal dia, sehingga kita memiliki kekuatan, memiliki pengharapan lewat iman kita, bahwa Tuhan akan melakukannya. Apa yang tidak bisa kita lakukan. Itu kenapa saudara? Belajar untuk terus mengenal dia, di dalam keintiman dengan Tuhan, itu menjadi sebuah kekuatan. Untuk saudara bisa melewati masa-masa yang mungkin buat kita tidak tahu besok ada apa dan segala macam. Saudara, ada Tuhan bersama dengan kita. Dia berjanji sertai kita. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi pengetahuan itu kita bisa tahu itu karena mulutnya yang mengeluarkan dan mengatakannya kepada kita. Dan kepandaian. Luar biasa. Siapa yang membuat kita pandai? Tuhan. Siapa yang bisa kita tahu? Bagaimana kita bisa mengetahui? Tuhan. Semua yang kita libatkan seluruh keberadaan kita, itu Tuhan pakai. Ada satu materi yang saya bilang bahwa Tuhan itu butuh tubuh kita. Dia akan menggunakan apa yang kita miliki untuk kehendaknya, melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sampai di sini boleh paham ibu-ibu, mengerti ya? Bagaimana kita harus merenungkan firman? Ternyata banyak ya merenungkan firman. Tetapi kalau kita pelan-pelan, ibu mulai punya visual, punya gambaran. Oh ya, masuk di dalam persekutuan dengan dia, baca firman-Nya, dan kita akan tahu,
Oh, Tuhan maunya ini. Oh, masuk di dalam persekutuan itu waktu kita dengan firman itu berdua, saya dengan Alkitab. Saya baca firman. Nah, pengertian itu dari Roh Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan mengenal namanya logos dan rema. Saya minta maaf ini sebetulnya ada bahasa Inggris sebetulnya, nanti saya bisa terjemahkan. Tetapi difference between logos dan rema. Jadi apa bedanya antara logos dan rema? Logos di sini entire word of God. Artinya seluruh Alkitab itu yang kita miliki itu adalah firman Tuhan dan itu logos. Sifatnya general, artinya sifatnya umum. Itulah logos. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu logos, apa yang tertulis dan itu semua orang bisa membacanya. Itu logos. Tapi apa yang disebut dengan rema? Rema itu specific spoken word for a specific time and person. Jadi kata yang diucapkan khusus untuk waktu dan orang tertentu. Itu kenapa kalau saudara-saudara mendengar hamba-hamba Tuhan mewartakan bahwa seharusnya logos itu harus bisa menjadi rema. Kita membutuhkan rema. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakannya. Roh Kudus yang mengatakannya. Dan dia sifatnya personal. Dia sifatnya pribadi, saudara. Itu kenapa saya jarang sekali memberitahu kepada saudara-saudara orang-orang percaya, Pak, gimana supaya saya bisa dengar suara Tuhan? Waduh, kalau saya sudah tanya seperti itu, kalau Tuhan mau berbicara, nggak mungkin dia bicara ke saya terus suruh ngasih tahu ke kamu. Nggak mungkin. Dia akan berbicara ya kepada kamu. Karena sifat rema itu adalah personal, sifatnya pribadi. Dialah yang berkata-kata. Kalau Tuhan berkata-kata kepadamu, saya nggak bisa dengar sekalipun saya di sebelahmu. Kalau rema dia datang dari Tuhan, itu saya nggak bisa dengar. Nggak bisa. Karena sifat rema itu adalah pribadi. Nah, seperti itu. Mau bukti? Buka Ibu siapkan di Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 22. Nah, ini buktinya tuh ini. Kenapa suara Tuhan itu hanya bisa didengar oleh pribadi yang ya kan? Ayat Pribadi berapa, yang Pak? ayat 7. Yang ingin mendengar suara Tuhan. Silakan Ibu. Kisah Para Rasul 22 ayat 22. 7. Maka 22 ayat 7. Iya, betul. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Amin. Ya. Amin. Saulus mendengar suara Tuhan, tetapi apakah orang lain mendengarnya? Enggak, saudara. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, itu akan saudara tahu bahwa enggak. Semua orang ada cahaya, semua melihat ada cahaya. Tapi apakah semua mendengar suaranya waktu Yesus berkata kepada Paulus? Enggak. Makanya rema itu sebuah ucapan. Itu kenapa logos didapat dari membaca Alkitab. Cuma sampai di logos. Kalau saudara-saudara semua membaca Alkitab, itu logos. Tapi rema itu hanya bisa didapat dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi nggak bisa.
Kalau saudara mau dapatkan rema, masuk di dalam keintiman dengannya. Kita lihat Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita mendengar firman Kristus, itulah rema. Waktu rema dia dikatakan kepada kita bisa dengar. Iman timbul dari pendengaran, kita dengar. Itulah rema. Makanya Tuhan itu bicara loh. Dia audible. Makanya saya nggak mau kalau kasih, bagaimana dengerin suara Tuhan? Ya masuklah di dalam keintiman dengan dia. Karena dia itu mau berkata-kata. Masa Tuhan kita bisu? Enggak. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firmanku, rema tinggal di dalam kamu. Baca ayat ini, kita ulang sampai dia merema. Visual, ada visual. Tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Terus bergumam. Hagah. Shikah. Hikayon. Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, itu rema. Makanya waktu rema datang kepada mereka, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Saya ingat Pastor Yosua kemarin kalau nggak salah itu di acara apa itu yang kemarin itu. Berdoa sampai datang mujizat. Berdoa sampai datang apa? Rema. Dia meremakan kepada kita. Lukas 5 ayat 5 ini buktinya. Apakah Simon tahu itu rema? Dia nggak tahu. Tetapi engkau yang mengatakannya. Karena engkau menyuruhnya, engkau menyuruhnya, itu rema. Aku akan menebarkan jala juga. Baca cerita Lukas ini. Lukas 5 ini. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saya biasanya berhenti. Setiap firman yang keluar. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin itu ayat-ayat di tulisan-tulisan di Alkitab keluar kayak bagaimana? Tetapi belum selesai, dari mulut Allah. Artinya apa? Tuhan berbicara. Kalau firman itu keluar, berarti Tuhan bicara. Dan kita mendengar. Itu rema. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan, atau rema tadi, yang kukatakan. Kembali lagi, ada yang keluar, ada yang terdengar. Kukatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan dia hidup. Hanya Roh Kudus, pribadi yang sanggup untuk menghidupkan logos menjadi rema. Tugas kita itu seperti tadi yang di depan tadi. Ada hagah, shikah, dan higayon. Ada bergumam, ada perenungan yang dalam, pikiran yang masuk ke dalam firman itu, dan kemudian melakukan atau menyanyikannya. Karena higayon itu bisa ke sela, istirahat. Makanya dua kata itu beriringan. Cuma di dalam Mazmur itu yang lebih banyak adalah sela. Cuma kalau sela nanti artinya dia beda, karena dia istirahat. Arti kata sela itu. Hanya Roh Kudus, pribadi yang sanggup menghidupkan logos menjadi rema.
iman kita akan mengerti bagaimana Roh Kudus berkarya, di mana Dia menginginkan supaya rema itu ada pada kita. Rema itu masuk di dalam kehidupan kita. Tuhan yang berkata-kata, rohnya itu hidup dan hidup di dalam kita. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh dia menghidupkan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bagaimana mungkin kita mengandalkan perkataan dari hamba Tuhan? Sementara firman ini, Yohanes 14 ayat 26, dialah Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Apa yang missing di sini? Kalau Tuhan sudah bicara segala sesuatu. Kalau Roh Kudus sudah memberikan segala, mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ini, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu makanya kita perlu sekali membaca firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan firman-Nya. Renungkanlah firman-Nya. Kalau perlu tadi sampai kita mendapatkan rema. Sebab Tuhan ingin mengatakannya kepada kita. Dan yang terakhir, Mazmur 28 ayat 1 dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Kalau mendengarkan kata ini, bagaimana Daud bermazmur, bagaimana Daud itu betul-betul mengharapkan kehadiran Tuhan, betul-betul mengandalkan Dia, sampai dia mengatakan kalau dia nggak ada, kalau Tuhan tetap membisu, tidak mau berkata-kata, dia lebih baik masuk liang kubur. Ya Tuhan nggak mau. Ya jelas Allah nggak mau seperti itu. Itu loh hebatnya Daud. Makanya dia disebut dengan penyembah. Dia pemuji Daud. Oleh karena itu, saudara, mulailah dengan merenungkan firman Tuhan. Mengunyah firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Karena perenungan akan menyelaraskan. Menyelaraskan itu membuatnya sama. Cara berpikir kita dengan cara berpikir Allah. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Selesai. Baik, sebelum kita